Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada Kitab Tauhid bab ke-45 tentang barang siapa mencaci maki waktu maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang larangan kita tidak boleh mencela waktu, karena mencela waktu itu sama dengan mencela yang membolak-balikan waktu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu dalilnya baru kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Kemudian diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anak Adam telah menyakiti aku, kata Allah. Mereka mencaci maki masa, padahal aku yang membolak-balikan masa. Akulah yang menjadikan malam dan juga siang. Dan dalam riwayat yang lain, janganlah kalian mencaci maki masa, karena Allah adalah pemilik dan pengatur masa itu sendiri. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Jathiyah ayat ke-24 menjelaskan kepada kita tentang keyakinan orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu mereka sama sekali tidak meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Sehingga kemudian wajar keyakinan orang-orang jahiliyah itu, mereka mengatakan bahwa kami hidup dan mati itu
yang menentukan hanya waktu saja. Jadi kalau orang mati ya memang waktunya mati. Kalau orang hidup lahir ya memang sudah waktunya lahir. Jadi mereka hanya mengatakan seperti itu saja. Sehingga Allah mengatakan ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan hidup itu yang membinasakan hanyalah waktu saja. Jadi orang-orang jahiliyah betul-betul mengingkari adanya hari kebangkitan. Jadi kalau mereka mati ya sudah selesai, berarti selesailah dia hidup di dunia. Kalau ada orang lahir berarti itulah permulaan kehidupan dia di dunia. Dan tentu keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang salah. Bagaimana mungkin kemudian manusia hanya diperjalankan dengan waktu kehidupan dan kematiannya, tanpa kemudian adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Yunus ayat 4, "Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qisti walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfur." Hanya kepadanya kami semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan merupakan janji Allah yang pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Artinya secara logika, kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan, maka hilang keadilan di permukaan bumi. Kenapa? Karena tidak semua orang yang melakukan kezaliman di dunia itu ada balasan di dunia. Dan tidak semua orang-orang yang dizalimi di dunia dia mampu membalas kezaliman orang yang menzaliminya. Betapa banyak orang-orang yang zalim, mereka mati di atas pembaringannya tanpa ada pembalasan dari orang yang dizaliminya. Betapa banyak orang-orang yang dizalimi merasa sedih sampai dia mati karena tidak bisa membalas akan kezaliman orang kuat kepadanya. Tentu ini tidak adil kalau kehidupan seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelah. Dan Allah katakan, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala kebaikan mereka. Jadi semua akan dibalas. Baik Anda melakukan kebaikan, baik Anda melakukan kejahatan, liyajziyallahu kullu nafsim ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Allah memberikan balasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-hisabnya. Jadi kalau kemudian keyakinan seperti orang-orang jahiliyah bahwa kehidupan ini hanya berlalu dengan masa, yang menghancurkan masa, yang menghidupkan masa,
Maka saya katakan tadi, lalu apa bedanya orang jahat dengan orang baik? Nanti nggak ada bedanya. Sementara Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah orang yang masuk Islam itu sama, orang-orang yang betul-betul masuk Islam sama dengan orang-orang mujrim? Ya tentu bedalah. Sebagaimana Allah mengatakan, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujar? Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama dengan para perusak, ataukah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang jahat? Kan beda. Artinya kalau di dunia orang itu hanya hidup sebatas dunia dan tidak ada perhitungan akhirat, lalu apa bedanya orang sholat, orang puasa, zakat, berbuat baik? Kalau tidak ada balasannya, buat apa? Begitu juga orang mabuk, orang zina, orang membunuh, dan begitu seterusnya. Kalau kemudian tidak ada balasan, enak saja mereka melakukan seperti itu, mengambil hak orang, menipu, menggibah. Jadi nggak ada bedanya antara orang baik dengan orang yang tidak baik. Justru dengan adanya balasan nanti pada hari kiamat, itulah terbedakan. Oh, ini orang-orang baik di dunia, ini orang-orang jahat di dunia. Ini orang-orang yang bertakwa di dunia, ini orang-orang fajir di dunia. Jadi terbedakan. Maka tegaklah keadilan di sini. Karena saya katakan dari awal, kalau kita melihat kisah-kisah zaman dulu, contoh umpamanya Ashabul Uhdud. Kisah Ashabul Uhdud, Bu, ya. Itu tidak diceritakan balasan mereka setelah mereka membakar orang-orang yang beriman sebanyak 20.000 orang itu. Coba bayangkan Ashabul Uhdud diceritakan dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Qutila ashabul uhdud, dilaknat para pembuat parit api itu. Ketika mereka duduk-duduk menyaksikan orang-orang yang beriman dibakar, hanya karena mereka mengucapkan, kami beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Ayat surah Al-Buruj itu tidak menjelaskan bagaimana balasan orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman itu. Tidak dijelaskan. Apa mereka ditimpa musibah, apa mereka ditimpa azab, apa mereka ditimpa masalah, tidak dijelaskan. Hanya menjelaskan kezalimannya saja, bahwa mereka membakar orang-orang yang beriman. Tapi pertanyaannya, apakah ketika Allah tidak menjelaskan balasan mereka di dunia, apakah mereka diazab seperti azabnya kaum Lut umpamanya, azabnya kaum Ad umpamanya, kemudian mereka bebas melenggang setelah menyiksa orang-orang yang beriman, mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak, pasti akan ada balasannya kelak pada hari kiamat. Tidak di dunia, diakhirkan pada hari kiamat. Itulah makanya dalam Islam itu kita diajarkan tentang adanya hari kebangkitan. Diajarkan adanya hari di mana ada kehidupan setelah kematian, biar tegak keadilan. Makanya ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Zubair ini, ketika dia hendak dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, kemudian Sa'id bin Zubair ketika itu mengatakan kepada Hajjaj, silahkan kalau kau bunuh aku, bunuh saja. Kata Hajjaj, pilihlah kematian yang sesuai dengan kesukaanmu, katanya. Kata Sa'id bin Zubair, terserah kamu, tapi ingat, setelah engkau membunuhku, kelak ada kisos di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Sa'id bin Zubair bahwa kelak setelah engkau membunuhku, ada kisos di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sa'id mengingatkan kepada Hajjaj bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia saja, bahwa kita ini hidup dan mati bukan hanya di dunia saja, tapi ada kehidupan setelah kematian, ada kisos.
Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kelak orang-orang yang dibunuh itu akan datang menghadap kepada Allah dengan tangannya mengangkat kepalanya, menenteng kepalanya, dan tangan kirinya menyeret pembunuhnya. Kemudian dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sal hadha lima qatalani. Tanya orang ini, ya Rabb, kenapa dia sampai membunuhku? Ada qisas. Jangankan lagi manusia, kambing yang bertanduk, yang suka menanduk kambing yang tidak bertanduk saja akan dihisab pada hari kiamat, apalagi manusia. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, pertama, bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang sifatnya tawatur, yang sifatnya berita yang sudah menyeluruh, yang dinukilkan oleh para nabi ke para nabi, para rasul kepada para rasul, dari satu kitab ke kitab berikutnya sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Qur'an yang dibawanya. Artinya keimanan tentang adanya hari bangkit diyakini semua agama. Bukan hanya Islam saja meyakini ada kehidupan setelah kematian itu. Hatta di luar daripada Islam pun sama. Lihat orang-orang Nasrani. Kalau kita melihat hari ini ada saudara kita dari Nasrani meninggal, mereka itu ada salonnya, Bu, salon jenazah namanya. Kalau punya uang itu bisa didandani pakai jas, ya Bu ya. Nanti pakai bunga, pakai parfum, petinya pun yang bagus gitu ya. Kemudian baru dimasukkan ke liang lahat. Pertanyaannya, kalau memang tidak ada kehidupan setelah kematian, ngapain didandani gitu loh maksudnya. Ketika didandani berarti yakin ada kehidupan setelah kematian. Itu di luar agama Islam ya, orang-orang Nasrani. Artinya bahwa semua kitab-kitab langit, semua agama sebelum Islam menetapkan adanya hari kebangkitan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa adanya hari kebangkitan itu disaksikan oleh akal setiap manusia. Oleh akal setiap manusia. Kalau orang punya akal itu tidak mungkin mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya. Kenapa demikian? Kita lihatlah di alam semesta bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang lebih besar dibandingkan kita manusia. Allah sanggup menciptakan adanya langit. Allah sanggup menciptakan adanya bumi. Gak mungkinlah Allah gak sanggup menciptakan kita kedua kalinya, kan mustahil. Itu pemikiran yang jahat namanya ya. Allah saja sanggup menciptakan yang lebih besar dibandingkan kita, gak ada apa-apanya. Apalagi mengembalikan ciptaan kita, itu lebih mudah bagi Allah. Kemudian juga kita lihat di sekeliling kita, apabila ada lapangan yang gersang, tiba-tiba kemudian turun hujan, kemudian kok tiba-tiba tumbuh rerumputan. Pertanyaannya loh, siapa yang menumbuhkan rumput itu? Kok tahu-tahu ujung-ujung hijau saja lapangan itu gara-gara dihempas hujan? Maka jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kan menunjukkan bahwa secara akal bahwa ada hari kehidupan setelah kematian ini. Apalagi kalau kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sanggup menghidupkan orang setelah kematian. Seperti kisah Nabi Uzair yang ditidurkan 1 abad, kemudian dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia lewat di sebuah kota di Palestina hancur lebur. Kemudian dia merenung dan mengatakan, bagaimana mungkin Allah mampu menghidupkan kota ini setelah kematiannya. Akhirnya Allah matikan Uzair ini 1 abad, kemudian Allah hidupkan kembali, dan rupanya kota itu sudah hidup kembali. Untuk menunjukkan apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala sesuatu maha mampu. Kemudian juga kisah Nabi Hazkiyah. Ketika dia lewat ke sebuah tempat, semua jasad manusia bergelimpangan di mana-mana. Rupanya mereka terkena penyakit taun. Akhirnya Nabi Hazkiyah berdoa kepada Allah agar dihidupkan semua. Akhirnya hidup semua tuh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka.
dan begitu seterusnya. Artinya secara akal, secara nas, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Syahidnya di sini adalah kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid ini menjadikan surah Al-Jathi ayat 24 ini dijadikan bab, barang siapa mencaci maki masa ataupun waktu maka dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini, waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, Bu. Waktu itu tidak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kan. Pergantian adanya malam, adanya siang, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di siang dan malam hari, itu kan kita tidak bisa menyentuh dengan panca indera. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak kelihatan bendanya waktu itu. Yang namanya waktu kan gak kelihatan, tahu-tahu malam, tahu-tahu siang, tahu-tahu malam lagi, tahu-tahu siang lagi, tahu-tahu lewat 1 hari, tahu-tahu seminggu, tahu-tahu sebulan, tahu-tahu setahun, dan begitu seterusnya. Waktu itu akan berjalan. Lah ketika kemudian orang-orang kafir ini mengatakan bahwa kami ini dihidupkan oleh waktu dan dimatikan oleh waktu, itu sama saja menyamakan waktu itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita katakan orang Islam bahwa yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, bahkan waktu sendiri yang membalak-balikan Allah. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan kami ini hidup dan mati karena waktu. Maka ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru waktu itulah dibolak-balikan Allah. Ada siang, ada malam. Siapa yang membuat waktu itu siang? Allah. Siapa yang membuat waktu itu malam? Allah. Jadi yang membolak-balikan siang dan malam itu Allah, gitu ya. Termasuk yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rizki kepada kita, dan begitu seterusnya. Sementara orang-orang musyrik ini seolah-olah yang menghidupkan dan mematikan mereka adalah waktu. Berarti mensejajarkan waktu dengan sang pencipta waktu. Disitulah kesyirikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Ingat, hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi ada yang mengatakan maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi langsung tidak ada perantara antara Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berdialog antara Allah dengan Rasul. Kalau Al-Quran lewat malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi masih diteliti para ulama, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, gitu ya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada sahih, dhaif dan maudhu. Semua Quran itu sahih, mutawatir, ya. Kalau Al-Quran itu kalau dibaca dapat pahala, per hurufnya itu 10 kali lipat pahala. Tapi kalau hadis qudsi tidak dapat pahala kecuali dipelajari. Kalau Al-Quran itu dibaca dalam solat, tapi kalau hadis qudsi tidak dibaca dalam solat. Kalau Al-Quran sebagian para ulama disunahkan berwudu, kalau hadis qudsi tidak disunahkan untuk berwudu, dan begitu seterusnya. Itulah pembedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, la tasubbu dahr, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahr, telah menyakiti aku anak Adam karena mereka mencaci maki waktu, mencaci maki masa. Kalimat adza dengan kalimat doror itu beda, Bu. Jadi ada 2 kalimat. Pertama adza, yang kedua ad-doror. Adza itu artinya menyakiti, doror itu artinya membahayakan. Allah mungkin tersakiti, tapi Allah tidak mungkin terkena madarat. Contoh nih, umpamanya kita nih, kalau di samping ibu ada orang yang habis makan, bau mulutnya, kemudian kecium kepada ibu. Ibu kan tersakiti namanya dengan bau yang ditimbulkan orang sebelah yang
habis makan yang nggak enak baunya itu namanya tersakiti, terganggu bahasa kitanya. Tapi apakah dengan bau orang sebelah gara-gara makan pete, makan jengkol, tiba-tiba kemudian badan ibu sakit-sakit gara-gara mencium baunya? Kan tidak. Itu beda antara tersakiti atau terganggu dengan terkena madarat, terkena bahaya. Allah mungkin tersakiti, tapi Allah tidak mungkin terkena bahaya. Jadi ketika kemudian anak Adam ini mencaci maki waktu, Allah tidak suka, Allah tersakiti dengan kata-kata kita. Tetapi bukan berarti membahayakan bagi Allah, tidak. Karena di dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam hadis qudsi yang panjang sekali, di mana Nabi SAW mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa la tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memadaratkan aku dan tidak akan pula memberikan manfaat kepadaku. Artinya Allah tidak sehebat apapun manusia mengirim bahaya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada gunanya. Allah tidak akan tersentuh dengan bahaya. Tapi kalau tersakiti mungkin dengan kata-kata kita Allah tidak suka gitu ya. Allah tidak suka dengan maksiat, itu kan karena tersakiti Allah itu. Tapi apakah Allah terkena bahaya? Kan tidak. Gak mungkin Allah terkena bahaya. Ya. Artinya di sini ketika seorang hamba kemudian mencaci maki waktu, itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa innallaha huwa dahr. Janganlah kalian mengatakan, duh ini waktu yang sial, karena Allah adalah dahar, artinya Allah yang membolak-balikan waktu. Karena gini Bu, di masyarakat itu sering saya dengar ada orang mengatakan hari ini hari apes. Nada Bu ya, apes sekali hari ini. Ya, ada ya, sering Ibu dengar kalimat gitu kan? Apes sekali hari ini hari apes. Malam ini malam laknat kan gitu. Atau bulan ini bulan sial. Atau bulan Safar ini bulan sial. Sialan tahu-tahu udah sore kan itu ya. Sore yang sial, pagi yang sial, malam yang sial. Nah, itu tidak boleh Bu kalimat seperti ini. Aduh hari ini apes sekali. Itu yang paling banyak saya dengar tuh. Hari tidak ada yang apes, sore tidak ada yang sial, malam tidak ada yang terlaknat. Waktu itu ciptaan Allah. Waktu itu makhluk Bu. Allah itu menciptakan yang disebut dengan waktu. Adanya malam, adanya siang, itu disebut waktu. Waktu itu tidak punya dosa. Ketika kita mencela waktu itu sama dengan mencela makhluk yang tidak berhak untuk dicela. Salah waktu itu apa gitu loh maksudnya Bu ya. Kenapa Ibu mencela waktu? Emang waktu salah apa sama Ibu? Waktu itu makhluk Allah. Ada siang, ada malam, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak berdosa sama sekali waktu itu, karena Allah yang membolak-balikan ada siang, ada malam. Tiba-tiba makhluk yang Allah ciptakan tak berdosa, kita cela-cela pula. Artinya mencela waktu itu sama dengan mencela makhluk yang tidak berhak untuk dicela. Gak boleh. Ya. Oh dasar waktu sial, zaman edan. Kan ada Bu yang ngomong zaman edan Bu. Ini zamannya zaman edan. Yang edan itu orangnya, zamannya enggak edan. Karena dari dulu ya zaman ya begini, ada siang ada malam. Ya. Aduh dasar apes nih hari ini. Hari enggak ada yang apes, Ibu yang apes. Ya. Aduh sore-sore sudah sial. Ibu yang sial bukan sorenya. Sore itu tiap hari ada sore. Maka tidak boleh seseorang itu menyial-nyialkan waktu, melaknat-laknat waktu, mengapes-apeskan waktu, dan begitu seterusnya, tidak boleh. Ya, karena dengan mencela waktu itu sama dengan mencela yang membolak-balikan waktu. Siapa? Allah namanya. Seperti umpamanya nih di negeri kita nih, apabila datang bulan Muharram, kan ada bulan Muharram itu. Ada sebagian orang menganggap bulan Muharram itu bulan sial, terutama di Jawa sana.
Sehingga sebagian mereka karena takut terkena sial bulan Muharram, ada yang merendam keris-keris, pusaka-pusaka, kemudian terkadang membuat acara-acara ritual tertentu untuk terhindar dari kesialan bulan Muharram. Akhirnya tidak berani bangun rumah di bulan Muharram karena takut roboh, tidak mau menikah di bulan Muharram karena takut cepat cerai, nggak berani naruh bisnis takut bangkrut. Ini apa ini? Ya, ini sama dengan mencela bulan. Bulan Muharram itu sama dengan bulan Safar. Bulan Safar sama dengan Ramadan. Ramadan sama dengan Syawal, dan begitu seterusnya. Semua hari, semua minggu, semua bulan, semua tahun itu sama. Ya, jangan dibeda-bedakan, karena ada di masyarakat itu mau nikah saja kadang-kadang pilih hari, pilih bulan. Kenapa nggak di bulan ini saja? Ini kurang bagus nih hari ini katanya. Bulan ini kurang bagus nih, yang bagus nih hari ini. Lah ketika kita mengatakan yang bagus hari ini, seolah-olah hari yang lain tidak bagus. Itu sama dengan mencela waktu. Tidak boleh. Nikah di hari apa saja, di minggu apa saja, di bulan apa saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian mencela waktu. Waktu itu sama saja. Ada orang mau berbisnis datang ke orang pintar. Kira-kira kapan nih saya berbisnis? Oh, ambillah bulan ini karena nampaknya bulan ini bulan bagus. Subhanallah, semua bulan sama. Yang menentukan rizki Allah, yang membolak-balikan siang malam Allah. Jadi sekali lagi Bu, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang terkandung celaan kepada waktu. Itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam hal ini memang para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Kalau hanya sekedar penghabaran, tidak mencela, seperti mengatakan aduh hari ini panas sekali, hari ini dingin sekali, itu tidak mencela waktu. Ya, kalau hanya menghabarkan saja bahwa hari ini panas, ya, hari ini dingin, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau seandainya kemudian dia menasabkan bahwa setiap keburukan, setiap kebaikan itu waktu yang melakukannya, itu syirik besar tuh. Itu syirik besar, menandingkan waktu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang justru dia yang membolak-balikan waktu. Ataupun dia yakin, sebenarnya aku yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat, yang mencegah madarat, tapi kayaknya waktu ini kurang bagus nih. Waktu ini enggak bagus, waktu itu saja. Itu tidak sampai syirik, tapi bisa jatuh ke yang diharamkan, tidak boleh. Intinya sekali lagi Bu, jangan katakan kalimat apes. Duh hari ini apes sekali, jangan. Oh dasar malam terlaknat katanya, jangan. Oh dasar bulan sial, jangan. Ya, jangan ngomong begitu. Oh. Karena bagaimanapun kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat yang mencela waktu. Atau mengatakan tahu-tahu pagi dasar sial, tahu-tahu sore sial kali. Nah, itu kan kalimat-kalimat seperti itu juga dihindari, karena yang membolak-balikan waktu, yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela waktu berarti mencela Allah secara langsung. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh sebagian para ulama, kenapa manusia itu kok suka kali mencela, sampai kepada waktu pun dia cela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-21, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, dia pun menjadi bakhil. Artinya watak manusia itu memang suka mengeluh. Lah watak suka mengeluh inilah yang terkadang akhirnya sadar ataupun tidak mencela waktu. Ya, aduh memang bulan ini bulan sial saya Pak Ustadz. Kenapa? Tak tahulah ini. Kok usaha ini kok enggak pernah bentang-bentang tikar, kata si gulung tikar aja katanya. Enggak boleh ngomong begitu. Enggak tahu nih apa nasib saya ini, memang tahun-tahun ini sial nih. Kenapa?
ada aja musibah. Nah, nggak boleh. Ya. Menyia-nyiakan tahun, menyia-nyiakan waktu itu tidak boleh. Karena bagaimanapun mafsadah atau kerusakan mencela waktu itu, satu, mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Waktu tidak punya dosa. Waktu itu ciptaan Allah. Jangan mencela makhluk yang tidak berdosa. Dua, mencela waktu itu sama dengan mencela Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikan waktu. Ketika kita mengatakan hari ini sial, sama dengan mengatakan Allah sial. Ketika kita katakan hari malam ini terlaknat, kita katakan Allah itu terlaknat. Ketika katakan bahwa bulan ini adalah bulan yang terkutuk, maka sama dengan kita katakan Allah terkutuk. Karena mencela waktu itu sama dengan mencela yang membolak-balikannya. Kemudian yang ketiga, mencela waktu itu sama dengan orang-orang jahiliyah. Apa bedanya? Yang mengatakan yang membolak-balikan kami adalah waktu. Kami hidup, kami mati, itu semua waktu. Bukan karena Allah yang membolak-balikan kami, katanya. Lalu apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah yang menyebutkan Allah dengan waktu? Kemudian yang ketiga, mencela waktu ini yang penting. Tidak merubah keadaan. Ingat Bu ya, mencela waktu itu tidak merubah keadaan. Ibu katakan hari ini sial, bukan berarti lantas tiba-tiba jadi beruntung. Ibu katakan malam ini terkutuk, bukan berarti malam itu betul-betul terkutuk. Tidak akan merubah keadaan. Yang merubah keadaan itu Allah, bukan waktu. Makanya percuma kita mencela-cela waktu tapi nggak merubah-rubah dia, kan itu. Ya karena waktu tidak bisa merubah kita, yang merubah kita itu Allah. Jadi buat apa kalau dicela-cela tidak merubah keadaan? Ngapain pula buat sial saja, kan begitu. Kesialan kepada dirinya karena dicela Allah, bukan waktu itu sendiri. Oleh karena itulah maka tidak boleh dan haram hukumnya, bahkan sampai kepada tingkat kesyirikan kalau sampai menduakan atau mensyirikatkan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara bab yang ke-45 soal dilarang atau barang siapa yang mencaci maki waktu, maka dia telah menyakiti Allah karena dialah yang membolak-balikan waktu. Wallahu alam. Silakan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Ya. Kita tidak boleh mencela waktu, tapi bagaimana kaitannya dengan firasat? Misalkan saudara atau anak kita mau pergi, tapi kita ada kok hati kita jangan pergi, kayaknya dia itu jangan pergi, gitu. Kayaknya hatiku nggak itu gitu. Ada yang ada yang merasa tidak baik gitu hari ini, besok aja gitu. Itu seperti apa itu? Maksudnya gimana ya? Firasat ya. Maksudnya Ibu was-was sama anak gitu ya. Jangan berangkat hari ini nak, besok saja, nampaknya Ibu was-was gitu ya. Ya kalau was-was itu karena mungkin ada qarinah. Ada qarinah itu maksudnya ada peristiwa sebelum Ibu ngomong begitu. Contoh, ada kejadian tabrakan, ya, ada tabrakan hebat beruntun di jalan. Anaknya mau pergi pakai motor, jadi ibu sudah was-was duluan, takut kejadian terulang. Ya nggak apa-apa. Aduh nak, kayaknya ibu baru lihat kabar nih di Facebook ada tabrakan sebelah sana itu. Jangan berangkat pagi ini, katanya. Pagi ini rame, ambil aja malam-malam yang sepi. Nggak apa-apa. Ya, kekhawatiran kan nggak mencela waktu itu. Mencela waktunya di mana itu, kan nggak ada. Tapi kalau yang dimaksud itu, nak jangan minggu inilah berangkatnya, minggu depan saja. Kenapa Bu? Nampaknya ini minggu ini tak baik nih. Tak baiknya kenapa? Cuacanya kah? Gitu ya. Atau gelombang di laut kalau dia naik perahu atau naik pesawat mungkin angin kencang di atas langit. Kan harus dijelaskan. Tapi kalau umpamanya janganlah, katanya. Ini minggu tak bagus.
Kenapa? Pokoknya tak bagus dah. Nah, itu enggak boleh namanya main tak bagus itu apa maksudnya? Yang namanya hari itu sama saja. Hari ini sama dengan besok, besok sama dengan lusa, lusa sama dengan lusanya lagi, dan begitu seterusnya, tidak ada bedanya. Ya. Jadi lihat maksud firasat di situ, maksudnya mencela waktu ataukah tidak mencela waktu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kalau kita mengatakan, oh ini hari nggak terasa gitu, misalkan 1 minggu kok nggak terasa gitu, gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, itu kan tanda-tanda kiamat. Nabi SAW mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman itu zaman semakin dekat gitu ya. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam. Ya. Tahu-tahu sudah lewat 1 hari, lewat 1 minggu, 1 bulan, tahu-tahu setahun, tahu-tahu ngaca udah berubah semua. Ya. Tahu-tahu sudah terbaring saja. Tahu-tahu diiklankan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya memang begitu. Kok cepat kali ya waktu ini? Apakah ini mencela waktu? Tidak. Kalimat itu tidak ada celaan. Ya. Yang ada celaan itu seperti saya contohkan tadi, aduh sial kali hari ini. Nah, gitu. Tahu-tahu sore, aduh sial kali. Aduh malam ini memang malam terkutuk, terlaknat katanya. Aku dapat omelin orang katanya. Kan ada orang gitu tuh. Ya. Nggak tahu malam ini malam sial kali, terkutuk kali. Kenapa? Aku dimaki-maki orang. Banyak kan seperti itu. Nah, itu kan kalimat-kalimat seperti itu yang tak boleh. Atau zaman edan, itu yang sering saya dengar itu. Edan. Kok zaman diedan-edankan? Orangnya yang edan bukan zamannya. Ya, jadi itu yang tak boleh. Tapi kalau aduh kok cepat kali waktu ini bukan celaan. Ya memang itu tanda-tanda kiamat namanya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Misalkan kita jualan ya Ustaz. Terus ada pembeli yang perlu melayani gitu. Tapi kita lagi makan nih Ustaz. Kita mengutamakan mana Ustaz? Apakah menghabiskan makanan kita atau melayani pembeli tadi Ustaz? Gimana? Oh, ibu lagi jualan. Di waktu sama-sama satu waktu ibu juga lagi makan gitu ya. Apakah boleh menyambi makanan dengan jualan gitu ya? Ibu makan sambil jalan atau ibu makan sambil duduk? Takutnya nyuapnya sambil duduk, ngunyahnya sambil jalan. Kan gitu ya. Nyuapinnya duduk, tapi sambil ngelayan sambil ngunyah-ngunyah depan orang kan? Enggak kan? Enggak gitulah Bu. Artinya ya enggak masalah, dalam aturan makan itu tidak ada batasan. Cuman yang harus dipahamikan tentang adab-adab makan itu ya makan sambil duduk. Walaupun melayani orang ya enggak apa-apa, makan nanti dilayan. Tapi tetap posisinya ketika makan sambil duduk. Ya. Kemudian ketika mengunyahnya pun kan jangan depan orang lagi ngunyah-ngunyah. Artinya dimasuk dikunyah dulu, lep, kemudian dilayan orang. Jadi orang nggak tahu sedang makan kan. Kemudian baca basmalah dengan tangan kanan dan begitu seterusnya. Ya, tidak ada hukum sih masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin melayani tamu, melayani pelanggan itu sedangkan ini rezeki makanan. Bagaimana dengan misalnya dalam 1 tahun itu kita banyak melalui kesulitan, misalnya banyak ujiannya, mungkin anak akan dibawa rumah sakit atau berupa ujian-ujian kesulitan. Lalu setelah kita melalui tahun itu kita mengatakan subhanallah udah melalui tahun-tahun yang boleh. Ya kita sudah melalui tahun-tahun yang sulit gitu kan. Boleh, karena juga pernah dikatakan seorang nabi, hada yaumun asif, ini hari yang sangat sulit. Ya, karena tantangan dakwahnya begitu berat sekali, bahkan seorang nabi mengatakan dalam Quran itu, hada yaumun asif, ini hari yang sangat menyulitkan saya. Nah, masalah itu kan tidak mencela waktu. Ya. Artinya kan peristiwa-peristiwa itu memang dia hadapi dengan sulit. Intinya celaan jangan sampai terkandung celaan gitu saja. Itu tidak mencela. Kalimat itu tidak mencela. Wallahu a'lam. Wa ya.
Waalaikumsalam. Boleh. Tentang ulang tahun. Iya. Terus anak-anak dibagi makanan, terus semua snack gitu kan. Terus tentunya apa? Terus satu lagi kalau ulang tahun tetangga kita itu dia undang anak kita masih umur ulang tahun 7 tahun gitu, dan durasi ulang tahun bukan budaya kita dan sejenisnya. Tapi dia belum tahu kalau dia mau pergi aja gitu. Berdasarkan kita kasih dia pergi ulang tahun itu sekali. Kalau dia harus berkali juga. Iya, ulang tahun itu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Jadi, iya, ulang tahun itu budaya orang luar, budaya orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh dengan sebuah kaum maka dia termasuk kaum itu. Yang suka merayakan ulang tahun kelahiran itu biasanya orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Ya. Selalu tuh tiap tahun nanti tanggal kelahirannya dirayakan lagi, setiap tahun tanggal kelahirannya dirayakan lagi, sampai sudah tua pun masih buka atau buat ulang tahun. Itu budaya orang luar. Budaya Islam tidak ada seperti itu. Kalau kemudian tetangga mengundang, artinya kan sebuah kemungkaran, Bu. Ibu sudah benar memberitahu anak jangan ikut. Dan seorang ibu kan bisa melarang anaknya. Lebih baik anak itu nangis tak ikut daripada ikut sebenarnya, Bu. Karena kalau nangis kan paling bisalah ada waktunya beberapa, 1 jam 2 jam, nggak mungkin lah anak nangis sampai berjam-jam gara-gara nggak ikut ulang tahun tetangganya kan. Karena bagi kita orang tua harus betul-betul mencontohkan anaknya, ini tidak benar, tidak boleh gitu ya, supaya anaknya tahu bahwa orang tuanya tidak suka. Dan saya kira orang tua itu punya hak secara kuasa menahan anaknya dan harus punya ketegasan. Salahnya orang tua itu kadang-kadang nggak punya ketegasan, kalah sama anaknya, ini tidak boleh. Kalau perkara-perkara mungkar tidak boleh, Bu. Nah. Tapi berbeda kalau seandainya anak ibu di rumah tiba-tiba dihantar makanan dari tetangga yang ulang tahun. Ya kita terima sajalah selama makanan ulang tahun itu halal. Ya, makanan orang Tuhan itu halal dan ibu tidak mengharap. Ya, jangan ngintip-ngintip di jendela kapan diantar, itu mengharap namanya. Ya, jadi kalau memang tahu-tahu dikasih, alhamdulillah sudah terima gitu saja. Tetapi tetap kita ingkari kemungkarannya. Tidak boleh, Bu, ya. Ataupun di sekolah gitu kan, ada kawannya ulang tahun, kasih tahu jangan terlibat. Tegas-tegas saja, Bu. Di zaman fitnah ini orang tua harus lebih tegas. Sekarang di zaman fitnah masalahnya. Kalau anak kita tidak dididik hari ini, dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, maka nanti akan sulit dia menghadapi masa-masa ke depan. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.